di ininya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahannya, sudah 15.32, harusnya sudah masuk ke materi perkuliahan ya. Mohon maaf saya tidak bisa menunggu lama karena nanti kalau kita tunggu terlalu lama nanti waktunya akan habis dan mungkin akan menabrak maghrib gitu ya. Jadi sepertinya perlu kita lakukan sekarang. Materi kita hari ini adalah berkaitan dengan collaborative filtering. Ini saya berikan yang part pertama saja untuk yang introduction, terus kemudian nanti juga kita akan lanjut dengan content based filtering. Semoga nanti kita bisa berikan sesuatu untuk di bagian content based filteringnya. Namun kalau seandainya tidak, nanti untuk yang di bagian yang kedua untuk bagian content based filtering nanti kita akan berikan waktu khusus untuk di bagian TF-IDF-nya seperti itu. Masuk ke bagian yang pertama, yakni terkait dengan content based filtering. Ini nanti kita akan bawa teman-teman ke rating prediction. Kalau kemarin teman-teman lihat di performansi ada sesuatu yang dinamakan dengan pengukuran MSE ataupun juga RMSE gitu ya. Dan di setting itu sebenarnya adalah digunakan untuk melakukan pengukuran terkait rating prediction gitu ya. Kalau seandainya rating itu adalah range dari 1 sampai 5 dan katakanlah 5 adalah menyatakan sesuatu yang sangat disukai, maka kita akan berkata bahwa pada saat kita membuat sebuah prediktor atau rating prediction dengan hasil atau RMSE yang sangat minim, maka kita dalam tanda kutip berhasil untuk melakukan penebakan terkait dengan preferensi dari seorang pengguna seperti itu. Jadi rating prediction ini boleh dikatakan merupakan salah satu algoritma yang sangat penting gitu ya. Nah, untuk pergi ke rating prediction, nanti kita akan pergi ke simple methods-nya secara intuitif bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan sebuah rating prediction. Terus kemudian nanti kita akan coba juga ada item based versus user based collaborative filtering. Terus kemudian juga ada algoritma dari memory based collaborative filtering. Oke, rating prediction dari yang pertama ini mungkin bagi teman-teman yang sudah belajar terkait dengan machine learning, terutama untuk proses klasifikasi, di sana ada yang membedakan antara rating prediction yang dihadapi oleh recommender system dengan kasus klasifikasi ataupun regresi yang dihadapi di machine learning. Perbedaan ini berada pada input ya. Kalau kemarin kita sudah jelaskan bahwa recommender system bisa mengambil inputnya adalah berupa implicit ataupun explicit interactions. Jadi seorang user bisa menyukai atau tidak menyukai, memberikan rating 1 atau memberikan rating 5 kepada sebuah item atau beberapa items gitu ya. Dengan sebuah items juga bisa diberikan implicit ataupun explicit interactions-nya dari beberapa orang users gitu ya. Jadi di posisi itu menyatakan bahwa ada hubungan M ke N antara user dengan items pada implicit ataupun explicit interactions gitu ya. Namun hubungan M ke N ini kemarin kita tunjukkan bahwa ada permasalahan di mana tidak mungkin seorang user mengkonsum semua items ataupun tidak ada satu items pun yang dikonsumsi lengkap oleh seorang users. Sehingga di posisi itu maka ada konsep sparsity. Jadi di sparsity ini yang akan menjadi kendala. Akan berbeda dengan yang dihadapi oleh machine learning, di mana pada machine learning atau proses kasus klasifikasi ini inputnya adalah berupa tabel dengan atribut-atribut yang fix atau yang sudah ditentukan di awal seperti itu. Algoritma nanti akan melihat atribut-atributnya, melakukan normalisasi dan macam-macam berkaitan dengan atribut yang dimiliki. Nah, sekarang kita coba lihat di sisi atributnya terlebih dahulu. Masing-masing atribut pada machine learning ini biasanya adalah free range numeric or categorical data gitu ya. Namun dalam recommender system ini kita hanya exact range gitu ya. Mungkin boleh dikatakan lebih simplified gitu ya bila dibandingkan dengan machine learning. Kalau di machine learning dia punya
masing-masing atribut ragamnya banyak, tapi di recommender system biasanya ragamnya sudah kita seragamkan seperti itu. Contoh misalkan values-nya adalah rating gitu ya, ataupun number of transactions gitu ya. Number of transaction ini mungkin kalau seandainya kita ambil implicit interactions yang berupa berapa banyak sih si user itu memplay sebuah lagu pada aplikasi Spotify misalkan ya, ataupun yang lainnya. Nah, yang kalau tadi dari sisi atribut, terutama untuk nilai data yang ada, recommendation lebih mudah, namun yang lebih memberatkan lagi adalah pada kelas label, di mana kelas label pada kasus klasifikasi ini biasanya atributnya sudah kita tentukan. Ada atribut kelas labelnya biasanya kita taruh di kolom paling belakang gitu ya, atau kolom paling depan itu adalah kelas label gitu ya. Namun dalam recommender system semua kolom atau dalam hal ini adalah semua items yang ada itu dapat menjadi kelas label. Tergantung dari nanti kita melihatnya apakah user base ataupun item base, semuanya bisa menjadi kelas label. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah pada saat kita mendapati seorang user, katakanlah Mas Robi datang, terus kemudian ada berbagai macam items, maka kita harus menentukan apakah item A, B, C, D, E, dan kawan-kawan itu akan disukai atau tidak akan disukai oleh Mas Robi. Berbeda dengan kalau yang machine learning biasanya kita hanya menghadapi satu kasus. Contoh misalkan apakah beasiswanya diterima atau ditolak gitu ya, ataupun kasus COVID misalkan apakah berdasarkan image data yang ada seseorang dianggap sebagai COVID or not COVID. Seperti itu. Jadi di posisi itu boleh dikatakan recommender system memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan machine learning. Ya. Terus kemudian dari sisi missing values di recommender system ini karena tadi ada keterbatasan konsumsi, maka sangat banyak sekali atribut-atribut yang missing values-nya gitu ya. Jadi apalagi dengan adanya penambahan items sudah barang tentu seorang users nggak mungkin setiap items itu datang langsung melihatnya gitu ya. Dan biasanya yang terjadi adalah satu items mungkin hanya dilihat beberapa orang user saja, sehingga missing values yang ada di sana sangat banyak sekali. Ini merupakan challenge atau tantangan tersendiri pada recommender system. Sedangkan pada machine learning ini karena kita memiliki atributnya sudah fix dan atributnya tidak dengan mudah bertambah, maka boleh dikatakan di kasus machine learning lebih mudah yang dihadapi gitu ya. Dan yang kita miliki juga only a few of data yang missing gitu ya. Contoh misalkan sensornya rusak, ya, ada sensor suhu gitu ya, sensornya rusak. Tapi pada saat rusak terus kemudian sampai di posisi dibenahi, setelah itu toh juga data itu bisa kita dapatkan kembali gitu ya. Ataupun data yang lain, misalkan data ijazah dari pelamar A tidak ada gitu ya, berapa IPK-nya dan kawan-kawan. Tapi hanya satu atau dua data saja gitu ya. Tidak sekompleks kalau yang dihadapi oleh recommender system seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kaitannya dengan rating prediction atau regression dalam recommender system. Ini adalah kemarin kita sudah tahu bahwa recommender system ini bisa mengambil user interaction baik itu secara implisit ataupun eksplisit. Contoh misalkan untuk yang eksplisit kita bertanya tentang rating gitu ya. Kalau untuk yang implisit kita bertanya berapa lama dia akan menonton gitu ya dan kawan-kawan. However, these interactions face sparsity. Permasalahannya tetap sparsity dan juga cold start. Ini kemarin sudah kita bahas banyak. If we can predict users interaction to some items, then we can provide recommendation for them. Gitu ya. Jadi yang utama adalah bagaimana cara kita untuk bisa memprediksi kira-kira user ratingnya berapa sih terhadap implicit interaction ataupun explicit interactions yang tidak kita ketahui. Ini kemarin Mas Robi sudah ngomong juga nih terkait dengan matrix factorizations. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menentukan gitu ya. Tapi sebelum pergi ke matrix factorizations, kita lihat dulu intuitive methodnya. Jadi dari sisi intuitive method ini untuk memberikan rekomendasi yang paling simple ini adalah dengan memberikan most popular ataupun last seen items gitu ya. Jadi dua cara ini sebenarnya boleh dikatakan memiliki akurasi yang tinggi gitu ya. Contoh misalkan most popular di sana kalau ada sebuah items yang sedang tren, ada kemungkinan
banyak orang di sana, di luar sana juga yang pengen mengetahui apa sih yang sedang tren saat ini gitu ya. Ini terjadi di Twitter, sepertinya lumayan apa ya, lumayan berguna gitu ya. Dan apa namanya, dari sisi recommendation system, apa yang trending di sana ternyata memiliki hit yang sangat tinggi gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah last in items gitu ya. Jadi di posisi last in items ini boleh dikatakan adalah salah satu intuitive method yang berguna. Kenapa? Pada saat seseorang, katakanlah kita ambil kasus e-commerce, sebuah items biasanya orang tidak akan membeli langsung gitu ya. Kadang mereka hanya browsing beberapa kali gitu ya, membandingkan satu items dengan items yang lain. Terus kemudian dalam satu kesempatan mungkin dia tidak akan langsung check out items yang ada atau masukin ke keranjang, tapi membutuhkan waktu berpikir gitu ya. Benar nggak sih items itu yang kita butuhkan gitu ya. Makanya pada saat dia datang kembali, mungkin last in items ini bisa menjadi sebuah intuitive method bahwa kita perlu merekomendasikan item-item tersebut. Nah, yang lain lagi adalah kaitannya dengan rating prediction. Kalau yang tadi hanya memberikan item saja gitu ya, tapi yang lain lagi adalah di posisi rating based gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa mempredik sesuatu yang tidak kita miliki gitu ya. Mungkin ada beberapa contoh, misalkan global average, ini kita ambil rata-rata dari semua transaksi yang ada, terus kemudian ada user average, item average, dan juga nilai yang lainnya. Oke, so the most popular items ini boleh dikatakan merupakan intuitive method yang pertama dan memiliki kelebihan juga gitu ya. Yang pertama, easy to implement. Jadi kita bisa saja menanyakan ke user gitu ya, atau memberikan rekomendasi ke users. Mohon maaf, ini saya akses di tahun 2020, mungkin most popular items yang ada saat ini mungkin akan berubah gitu ya. Easy to implement, kenapa? Karena kita hanya tinggal mencacah atau membuat sebuah frekuensi gitu ya terhadap item tertentu. Contoh misalkan item ini, berapa kali? Oh, ternyata sudah 133.000 views dalam 3 minggu. Ini kan sebuah prestasi ya dalam tanda kutip gitu ya. 3 minggu sudah cukup banyak. Ini 11 juta sudah dalam 2 hari gitu. Jadi di posisi itu kita akan katakan bahwa ya, dia memiliki sesuatu yang boleh dikatakan sedang tren saat tertentu gitu ya. Dari sisi kelebihan yang lain adalah dengan kita memberikan popular items, boleh dikatakan dia akan most accurate gitu ya ke kebanyakan orang. Kenapa? Karena biasanya user ini tidak ingin tertinggal dari user-user yang lain gitu ya. Tertinggal dari sisi apa? Dari sisi informasi gitu ya. Contoh misalkan di Twitter informasi tertentu. Kalau misalkan di e-commerce, kita tahu bahwa ada sebagian orang atau sebagian besar orang yang ingin mengetahui apa namanya, apa yang diketahui orang lain gitu ya, misalkan video ataupun yang lain. Ini pun boleh dikatakan akurat to most people gitu ya. Namun salah satu kekurangannya dari intuitive method yang ini adalah there are no personalizations gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah kalau kita ngomong di sini ada 4 orang apa namanya, pengguna itu akan mendapatkan rekomendasi yang sama gitu ya pada saat kita menggunakan most popular items gitu ya. Dan tentunya mungkin kita bisa berikan most popular items itu dalam bentuk random gitu ya, untuk membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi dari sisi base algoritmnya, there is no personalization at all. Terus kemudian yang lain lagi adalah easy to explain gitu ya. Ini menjadi kelebihan dari most popular items ya. Kenapa? Contoh misalkan yang ini, yang di F9 ini, Fast and Furious kalau nggak salah ya, Fast and Furious 9. Di situ ada keterangan bahwa ini kita rekomendasikan. Kenapa? Karena alasannya adalah sudah ditonton oleh lebih dari sekian juta orang dan kamu belum nonton ini loh. Kamu ketinggalan nggak sih kalau tidak memiliki tidak membaca ini. Itu menjadi sesuatu hal yang boleh dikatakan apa namanya, kelebihan dari algoritma yang ada. Oke, dan yang lain lagi adalah yang menjadi garis bawah di sini, kita tidak melakukan prediksi apapun terhadap interaksi seorang user terhadap items itu. Apakah seseorang akan menyukai atau tidak akan menyukai, kita tidak melakukan prediksi. Yang kita lakukan hanyalah ini popular items, that's it.
gitu ya. Oke. Yang lain lagi adalah last in items. Tadi saya sudah berikan alasannya dan mungkin kita tinggal melihat dari sisi kelebihan dan kekurangannya saja. Ini pun juga boleh dikatakan easy to implement. Kita memiliki ada log, oh Mas Robi, log dari transaksinya ada item ini gitu ya. Kita tinggal kalau punya ada 4 yang perlu ditampilkan, tinggal lihat last in itemsnya ada siapa saja gitu ya. Dan kelebihan yang lain boleh dikatakan ini sudah masuk ke personalisasi gitu ya. Last in items yang dimiliki oleh Mas Robi mungkin akan berbeda dengan Kang Asep gitu ya. Jadi boleh dikatakan sudah ada proses personalisasi di sana. Namun kekurangan yang lain adalah there is no serendipity. Maksudnya serendipity di sini adalah surprising aspect terhadap apa yang disukai seorang user itu kita tidak memiliki. Apa yang kita tampilkan adalah sesuatu yang boleh dikatakan sistem sudah mengetahuinya, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan serendipity? Serendipity di sini adalah pada saat kita menawarkan sesuatu, let's say di sana ada bunga ya, termasuk dominantly adalah bunga. Ada satu barang di sana kotak-kotak. Kalau nggak salah dulu saya plus pada saat Lebaran, saya pengen mencari kue Lebaran gitu ya. Nggak ada sesuatu yang surprising di sana. Ya itu adalah seleranya Agung kan, seperti itu. Tapi let's say kalau misalkan kita bangun algoritma yang lain, mungkin algoritma yang lain itu membuat kesalahan yang boleh dikatakan adalah surprise gitu ya. Contoh misalkan dengan algoritma tertentu mendapatkan ada pisau katakanlah. Kenapa pisau? I don't know, mungkin tidak bisa dijelaskan, tapi bisa jadi pisau ini juga menjadi preferensi dari si Agung gitu ya. Dan itu yang akan menjadi kelebihan kalau kita membangun algoritma yang lain yang basisnya bukan merupakan last in items seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah dari sisi kekurangan, what people want can be changed gitu ya. Pada saat ini kalau saya buka di Facebook mungkin ini mohon maaf ini tawaran yang ada di Facebook. Pada saat saya buka di Facebook mungkin akan berbeda gitu ya. Atau mungkin kalau kita pergi ke e-commerce lah, pergi ke Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Saat ini saya sedang mencari bunga gitu ya. Mungkin suatu saat saya membutuhkan sesuatu yang lain dan kalau yang direkomendasikan adalah last in items artinya adalah sesuatu yang sudah terjadi lampau gitu ya. Pada saat saya membuka Tokopedia, boleh jadi saat itu adalah saya ingin membeli barang-barang yang diinginkan oleh anak saya. Contoh misalkan buku, ataupun mungkin sepatu, ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi kemungkinan seseorang untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan pada saat itu boleh dikatakan tidak terpenuhi seperti itu. Itu yang menjadi kekurangan dari last in items. Tapi kedua cara tadi boleh dikatakan adalah cara yang populer dan boleh dikatakan masih banyak orang yang mengimplementasikan. Kenapa? Alasannya adalah keduanya juga memiliki kelebihan dari sisi cold start gitu ya, terutama ya. Untuk yang terakhir mungkin bukan cold start yang beneran, tapi paling tidak untuk yang populer bisa juga menghadapi isu cold start users seperti itu. Oke, yang berikutnya sebentar. Yang berikutnya adalah global average. Global average ini adalah boleh dikatakan merupakan sebuah algoritma rating prediksi rating yang sangat sederhana. Jadi sangat sederhana kenapa? Karena alasannya adalah dia mengambil nilai rata-rata dari semua rating yang ada dalam database yang kita miliki gitu. Jadi kalau kita punya rata-rata rating ya tinggal kita rata-ratakan saja. That's it. Sederhana gitu ya. Terus kemudian kelebihannya lagi adalah dia easy to implement, mirip dengan kedua algoritma yang lain tadi. Dan yang berikutnya adalah rating prediction performance is good gitu ya. Jadi kalau kita ukur kemarin MSE RMSE-nya boleh dikatakan ya tidak jelek-jelek amat lah gitu ya. Kenapa? Karena dia berada di yang namanya average itu kan ada di tengah-tengah gitu ya. Secara umum mungkin dari sisi kurva akan membentuk kurva distribusi normal dan dalam konteks average dia
berada di tengah-tengah, yang peak pasti akan memiliki nilai yang frekuensi yang banyak, sehingga dari sisi akumulasi dengan mengambil global average itu tentunya akan memberikan error yang minim, dalam tanda kutip minim gitu ya. Namun ada kekurangannya, di mana dari sisi recommender system there is no personalization as well ya. Jadi kita punya rating yang sama untuk semua orang, untuk semua items gitu ya. Ini yang menjadi permasalahan. The items recommendation process to all users are hard since the rating prediction are similar for all users in all items gitu ya. Rumusnya seperti ini dari sisi global average gitu ya. Prediksi rating kita untuk sebuah rating yang diberikan oleh user pada item tertentu ini bisa kita ambil dari untuk semua user yang kita ketahui, untuk semua items yang kita ketahui, kita akan kalikan frekuensinya, berapa jumlah user, berapa jumlah items. Ini sebagai pembagi. Dan kita akan jumlahkan dengan rating yang kita miliki untuk semua items, untuk semua users, di mana rating yang ada dalam dataset yang sudah diberikan oleh seorang user terhadap items tertentu. Gitu ya. Jadi boleh dikatakan ini adalah rata-rata dari keseluruhan rating yang ada. Contoh misalkan kita punya dataset seperti ini, ada Anton, Budi, Cecep, Dodi, dan Erwin seperti itu. Terus kemudian kita punya ratingnya adalah seperti ini, maka yang terjadi adalah kita tambahkan 5, tambah 5, tambah 2, tambah 3, 4, ini dan seterusnya sampai tambah 4, tambah 3, dan tambah 4. Kita akan akumulasikan dibagi dengan berapa banyak rating yang kita miliki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 gitu ya. Jadi total rating yang kita miliki dibagi dengan 19 itu adalah sebagai global average. Sehingga kalau kita simulasikan mungkin kita akan dapatkan nilainya adalah 3,58. Nah, meskipun kita sudah bisa memberikan rating prediction di sana 3,58, ya 3,58, tapi lihat bahwa kalau yang kita hadapi adalah Erwin, saya ambil contoh yang terakhir, kita tahu bahwa Erwin belum pernah mengkonsum banana, belum pernah mengkonsum kiwi, dan juga belum pernah mengkonsum passion fruit gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya kita hanya punya 2 space atau mungkin 1 space, mana sih yang akan kita rekomendasikan ke Erwin? Gitu ya. Jadi ini menjadi permasalahan. Dalam global average nilainya semuanya sama gitu ya. Jadi artinya agak sulit bagi kita untuk bisa membuat sebuah rekomendasi. Tapi dari sisi rating prediction, yes, dia sudah membuat sebuah rating prediction gitu ya. Secara rating prediction oke, tapi rekomendasi personalisasi yang mungkin masih belum oke gitu ya. Nah, cara yang lain adalah kita bisa menggunakan users rating average gitu ya. Kalau yang tadi kita gunakan global secara umum, sekarang adalah rating yang diberikan oleh seorang users gitu ya. Dan ini juga boleh dikatakan easy to implement gitu ya. Ada kekurangan juga dari sisi yang ada di sini adalah setiap users mungkin akan mempredik similar rating values to all items gitu ya. Meskipun dia mungkin akan berbeda untuk setiap users, tapi untuk semua itemsnya akan sama pada user tertentu gitu ya. Dan boleh dikatakan juga di sana kita tidak akan bisa memberikan personalisasi juga gitu ya. Nanti kita akan tunjukkan dengan datanya. Terus kemudian kekurangan yang lain adalah recommender system fail to predict the ratings in cold start users. Kenapa? Karena cold start user masih belum memiliki data gitu ya. Jadi di posisi itu mungkin ratingnya boleh dikatakan masih belum stabil gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Mungkin dari sisi rumus ini hanya melihat rata-rata dari users gitu ya. Jadi kalau misalkan ada Mas Robi di sana data berapa sih rating yang diberikan Mas Robi pada semua items yang pernah di rating, kita jumlahkan terus kemudian dibagi dengan berapa jumlah items yang diberikan Mas Robi pada pada rating yang diberikan pada items seperti itu. Nah, contoh misalkan kita punya data seperti ini, tadi sudah kita tunjukkan Anton, kita punya ratingnya adalah 5,
3, 5, dan 4 ini kalau kita jumlahkan adalah 17 gitu ya. 17 dibagi dengan 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 buah rating yang ada, maka rata-ratanya adalah 4,25. Jadi boleh dikatakan ini sudah menjadi rating prediksi yang ada gitu ya. Namun dari rating prediksi yang ada ini gitu ya, coba lihat masih mirip dengan yang tadi. Untuk yang Erwin ini pun sama gitu ya. Kalau kita tanya siapa yang akan direkomendasikan ke Erwin, jawabannya adalah kita nggak tahu gitu ya. Kenapa? Karena ya antara banana, kiwi, dan passion fruit ini semuanya sama gitu ya. Itu mungkin yang jadi kendala nanti. Terus kemudian yang lain lagi caranya adalah items rating average. Ini adalah intuitively similar to handle the missing values in traditional machine learning gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu machine learning, biasanya salah satunya adalah kita bisa isikan missing values itu dengan average yang ada pada kolom tertentu, dan yang di posisi ini adalah sama karena yang kita gunakan adalah items rating average dan itemsnya berada di posisi kolom, maka boleh dikatakan caranya mirip gitu ya. Kelebihan dan kekurangannya masih sama, easy to implement kelebihannya, dan saya bahas di sisi cannot handle the cold start items ini sudah jelas gitu ya. Jadi artinya items yang baru muncul ini mungkin masih belum dapat rating, kita nggak bisa ketahui gitu ya. Mungkin untuk yang items yang seperti ini bisa diberikan global average rating gitu ya, nanti bisa dihitung. Terus kemudian kelebihan atau kekurangan yang lain ini terlihat dari sisi posisi. Item selections are easy but no personalizations gitu ya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dari sisi item average, item A katakanlah mendapatkan average ratingnya adalah 9 gitu ya. Terus kemudian item B adalah mendapatkan item average-nya adalah 5 gitu ya. 9 sama 5 mungkin kita akan memilih 9. Jadi di posisi itu mungkin kita akan katakan bahwa ya untuk Mas Robi, Mbak Adila, dan Mbak Hasna mungkin akan mendapatkan rekomendasi yang sama. Termasuk juga untuk Kang Asep gitu ya. Kenapa? Karena item yang tadi adalah memiliki nilai 9 gitu ya. Terus kemudian the recommendations are slightly similar gitu ya, to popular items gitu ya. Jadi nanti di posisi itu mungkin namun dilihat dari sisi konteks ratingnya gitu ya, rating yang positif, yang selalu positif itu yang mendapatkan nilai yang lebih. Ya, seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah rumusnya. Rumusnya dilihatnya dari sisi itemsnya, bukan dilihat dari usersnya. Ya, jadi di posisi itu mungkin ada sedikit perbedaan. Oke, caranya gimana? Kalau yang tadi kita pergi ke kanan, sekarang kita pergi ke bawah gitu ya. Contoh misalkan banana, di sini kita punya ada 5 dari Anton, 5 dari Budi, 2 dari Jajan. Maka kita akan dapatkan bahwa untuk missing values banana pada Dodi dan Erwin ini akan memiliki ratingnya adalah 4 gitu ya. Dapatkan dari 12 dibagi dengan 3 gitu ya. Terus kemudian untuk kolom yang lain kita akan dapatkan data yang seperti itu. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan rating prediction. Lihat bahwa kita sudah punya 3 intuitive method. Okay. Dengan 3 intuitive method itu boleh dikatakan ya oke. Salah satu kelebihan dari items average itu adalah kita bisa memberikan rekomendasi. Contoh misalkan tadi di dua cara yang tadi kita gagal dalam merekomendasikan buah apa yang diberikan ke Erwin gitu ya. Contoh di posisi ini mungkin kita akan berikan kiwi fruit gitu ya. Kenapa? Karena rata-ratanya item average-nya lebih tinggi gitu ya. Itu yang menjadi rekomendasi. Ada pertanyaan mungkin sambil aku izin minum. Mas boleh lihat tadi yang user rating average nggak? Itu gimana ya? Sama. Ya. Yang user item average tinggal cari rata-rata yang ada di sini. Contoh misalkan yang Erwin ini ya. Kenapa dia gagal memberi rekomendasi ya, Mas? Kenapa gagal memberi rekomendasi? Oke. Ambil saya berikan ini dulu penjelasan dari sisi gimana mengisinya dulu ya. Yang biru ini adalah yang missing values ya. Terus kemudian missing values-nya diisi dengan pada saat kita lihat Erwin, dia sudah memberikan nilai 4, memberikan nilai 2 di sana, dan memberikan nilai 4 di sana. Ini kalau kita jumlahkan kan jumlahnya 10 ya. Terus kemudian dari 3 buah rating, maka frekuensinya adalah 3. Ya, berarti 10 dibagi 3 nilainya adalah 3,3. Betul ya, Mbak ya? Iya, Mas. Oke, maka nilainya adalah 3,33.
gitu ya. Ini adalah user ratings average gitu ya. Nah, kalau saya tanyakan, Mbak, saya punya nih Mas Erwin punya satu slot gitu ya. Mungkin bayangannya bukan satu ya. Pilihkan 10 buah gitu ya, dan bayangkan di sini juga ada ratusan atau ribuan items gitu ya. Mana sih buah yang paling direkomendasikan untuk Erwin, Mbak Hasna? Sama semua nilainya, Mas. Sama semua. Nah, disitulah kita akan katakan bahwa kita kesulitan untuk Iya. bisa memberikan rekomendasi. Paham ya? Iya. Berbeda dengan yang ini, yang item average. Kalau yang ini, Mbak Asna ditanya, siapa yang akan kita rekomendasikan ke Erwin? Yang kiwi. Yang kiwi. Jelas kan? Ya. Ya. Nah, di posisi itu boleh dikatakan adalah kelebihan dan kekurangan dari kesemuanya. Bisa lanjut atau mau ada yang tanyakan lagi? Silakan. Ada? Lanjut ya. Oke. Kalau lanjut mungkin saya bisa lanjutkan kembali materinya. Mohon maaf saya cabut baterai terlebih dulu. Oke, yang berikutnya adalah user bias gitu ya. Tadi kita punya ada items average dan juga kita juga punya intuitif yang lain, yakni adalah user bias gitu ya. Idenya seperti apa? Idenya adalah ada perbedaan antara rating yang diberikan oleh Mbak Adila, Mbak Asna, Mas Robi dan juga Kang Asep gitu ya. Let's say gitu ya, Mbak Adila lebih picky memilih buah gitu ya, maka bisa jadi rating yang akan diberikan di sana akan rendah gitu ya. Akan berbeda dengan Mbak Hasna yang katakanlah moderate gitu ya. Mungkin ya ratingnya ya agak-agak tinggi ke atas gitu ya, atau mungkin Mas Robi yang nggak peduli, yang penting semuanya pernah dimakan maka diberikan rating 5 gitu ya. Maka kita kalau melihat di posisi itu, maka sebenarnya ada perbedaan gitu ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah some people might provide higher rating rather than the others gitu ya. Dan di posisi itu mungkin untuk membedakan antara seorang users dengan users yang lain, kita bisa katakan dengan dengan satu titik tengah gitu ya. Di titik tengahnya adalah global average yang ada. Tadi kan ada global average, ada items average, ada user average gitu ya. Dan di posisi itu mungkin nanti kita akan memiliki ada untuk mendapatkan user bias, maka kita akan pertama kali akan hitung berapa global average-nya, terus kemudian untuk users tertentu atau untuk setiap users, kita bisa calculate user average-nya, dan perbedaan antara user average rating dan global average rating ini akan kita sebut sebagai user bias. Atau yang lain lagi adalah di sisi items bias, hampir mirip dengan yang tadi. Some items kemungkinan akan mendapatkan rating yang lebih tinggi compares to other items gitu ya. Bisa jadi memang karena memang items itu sangat lebih bagus gitu ya, ataupun mendapatkan selera yang sangat dinikmati oleh masyarakat gitu ya, atau sangat dinikmati oleh users gitu ya. Jadi di posisi itu bisa jadi ada bias antara global average dengan their average gitu ya, dan di posisi itu akan menghasilkan item bias dan juga user bias. Dan caranya seperti apa? Caranya adalah pertama kali tetap kita akan hitung global average-nya, terus kemudian untuk setiap items yang kita miliki kita akan hitung berapa items average-nya, terus kemudian perbedaan antara item average ini dengan global average itu yang akan kita katakan sebagai item bias gitu ya. Seperti itu. Dan kombinasi antara users item bias ini dengan global average ini akan juga bisa memberikan sebuah rating predictions gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah take example, for example like film Joker gitu ya. Kita bisa ganti dengan cara yang lain gitu ya. Contoh misalkan film Squid Game ataupun mungkin Money Heist ataupun yang lain gitu ya. Film tertentu ini bisa saja mendapatkan rating yang lebih tinggi dibandingkan dengan film-film yang lain ya, dari sisi global average. Maka kita akan katakan bahwa kalau seandainya ada orang akan merate film tertentu, film Joker gitu ya, maka
harusnya akan mendapatkan bias 0,5 naik gitu ya bila dibandingkan dengan items yang lain. Terus kemudian tergantung siapa yang memberikan rekomendasi memberikan apa namanya rating gitu ya. Kalau misalkan Wibowo, karena Wibowo ini orangnya grumpy katakanlah, biasanya dia akan memberikan nilai yang lebih kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan rating yang ada gitu ya. Nggak kecil-kecil banget sih, 0,2 gitu ya. Boleh dikatakan ini adalah sebuah user bias gitu ya. Di posisi itu maka kalau seandainya film Joker ini di-rate oleh Wibowo, maka bisa jadi akan mendapatkan nilai tertentu. Nilai tertentunya adalah dari global average ditambah dengan karena tadi biasanya lebih tinggi 0,5 terhadap apa namanya itemsnya, dan karena yang merate adalah Wibowo, maka kita bisa katakan bahwa nilainya adalah 3,7 ditambah dengan 0,5 ditambah dengan dikurang dengan 0,2 gitu ya. Itu akan menghasilkan nilai 4,0 gitu ya. Tanda positif dan negatifnya dari mana? Dari ini, dari posisi ini. Apakah rata-rata itemsnya lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau dia lebih tinggi maka kita tambahkan. Kalau lebih rendah maka kita kurangkan gitu ya. Yang di posisi orangnya pun sama. Kalau orang itu lebih royal memberikan nilai, lebih mudah memberikan rating, maka harusnya di sini ditambah. Kalau dia lebih sulit maka akan dikurangkan seperti itu. Ini adalah intuitive method yang ada di berikutnya. Dan kombinasi di antara keduanya, mohon maaf ini ada kesalahan. Bentar. Ini dulu. Oke, sorry, ini ada kesalahan rumus, saya konversi dulu ya. Oke. Dan kombinasi di antara semuanya, maka kita akan memiliki bahwa rating prediction yang diberikan oleh user tertentu terhadap item tertentu ini adalah didapatkan dari global average ditambah dengan user bias ditambah dengan item bias, di mana item bias dan user biasnya bisa didapatkan dari rata-rata user rating dikurang dengan global average, rata-rata item average dikurang sedangkan item bias didapatkan dari item average dikurang dengan global average, sehingga dari posisi itu maka kita akan mendapatkan sebuah rating prediction ya. Rating prediction-nya untuk kasus yang kita hadapi, kita tahu tadi global average-nya adalah 3,58 gitu ya. Tadi kan kita tunjukkan semuanya nilainya 3,58 gitu ya. Terus kemudian user average-nya untuk Anton adalah 4,25 gitu ya. Mungkin bisa lihat di gambar yang sebelumnya. Terus kemudian Budi, Cacap, Dodi, dan Erwin ini masing-masing memiliki ada user average. Selisih antara nilai ini dengan global average itulah yang akan menjadi user bias. Gitu ya. Terus kemudian untuk Banana pun sama seperti itu. Cherry ini mendapatkan nilai lebih kecil bila dibandingkan dengan yang lain. Ya, rata-ratanya maka kita akan kurangkan gitu ya, sehingga nanti untuk memprediksi tertentu juga bisa kita kurangkan. Nah, di posisi itu dengan menggunakan kombinasi antara user bias dan juga item bias, maka akan mendapatkan nilai prediksi rating yang sedikit berbeda, dan boleh dikatakan ini lebih merepresentasikan gitu ya, karena ada pengaruhnya dari user, ada pengaruhnya dari sisi items. Intuitif yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan hanya global average saja, user average saja, ataupun item average saja. Dan di posisi ini mungkin kita bisa melihat bahwa rating prediksinya boleh dikatakan dari sisi preferensi atau rekomendasi atau personalisasi, kita sudah bisa memiliki ada sebuah personalisasi yang cukup bagus gitu ya. Contoh misalkan yang harus direkomendasikan ke Dodi siapa sih? Apakah Banana ataukah Plan? Mungkin teman-teman bisa mudah dengan menjawab gitu ya. Ada pertanyaan sampai di posisi ini? Silakan kalau ada. Halo? Masih bisa dipahami, Mas? Bisa ya, bisa diikuti. Oke, good. Kalau bisa diikuti, maka kita bisa lanjutkan ke materi yang lain.
Oke. Nah, yang berikutnya adalah user based versus item based collaborative filtering. Jadi kita akan coba lihat apa yang dimaksud dengan collaborative filtering gitu ya. Dari sisi ide, mungkin collaborative filtering adalah bagaimana caranya supaya kita bisa merekomendasikan sesuatu ya. Tapi pertimbangannya dari mana? Pertimbangannya adalah kalau kita memiliki ada banyak user gitu ya. User-user ini mungkin secara komunitas akan ada orang yang mirip dengan Agung. Separately mungkin ada orang yang mirip dengan Kang Asep dari sisi preferensi, bukan dari sisi wajah. Kalau dari sisi wajah mungkin berbeda gitu ya. Tapi dari sisi preferensi mungkin akan ada yang sama. Saya suka anggrek. Di luaran sana apakah ada orang yang suka anggrek? Jawabannya pasti ada. Ya. Kang Asep katakanlah suka sepedahan gitu ya. Apakah di luar sana ada orang yang suka sepedahan? Jawabannya ada. Gitu. Nah, di posisi itulah maka akan membentuk sebuah kolaboratif di mana antara satu users dengan users yang lain ini bisa saling mensupport data tertentu gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau kita mengetahui bahwa katakanlah Agung ini ternyata dari sisi preferensi ini mirip dengan preferensinya Mbak Adila dan pertanyaannya mungkin kenapa kok dianggap mirip preferensinya, ini adalah dari histori yang ada. Kalau misalkan buku A di-rate bagus oleh Agung, ternyata Mbak Adila juga di-rate bagus. Buku B di-rate jelek oleh Agung, terus kemudian Mbak Adila juga merate jelek juga. Berarti ada kesamaan gitu ya, kesamaan dari sisi preferensi gitu ya. Maka kalau seandainya Mbak Adila ini menyukai buku tertentu, buku ini belum dibaca oleh Agung, maka kita bisa berikan items-nya gitu ya. Contoh mungkin tinggal teman-teman bisa ganti dengan berbagai cara gitu ya, berbagai domain gitu ya. Contoh misalkan domain movie pun sama gitu ya. Antara Mbak Adila dengan Agung ini Mbak Adila nonton film A, Agung juga nonton. Mbak Adila nonton film B, Agung juga nonton gitu ya. Terus kemudian Mbak Adila menonton film tertentu, sedangkan Agung belum menontonnya, maka kita bisa rekomendasikan gitu ya, film yang belum ditonton oleh Agung ini. Kenapa? Karena Mbak Adila memiliki preferensi yang mirip gitu ya. Nah, disinilah posisinya untuk kita bisa mengetahui atau menentukan siapa sih similar users yang kita miliki. Nah, bentuk yang semacam itu maka akan kita katakan sebagai sebuah user based collaborative filtering seperti itu. Nggak hanya rating, ada behavior yang lain, misalkan buying, watching, listening pun juga kita bisa katakan bahwa itu adalah sesuatu yang sama atau yang mirip gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi users, pencarian similarity-nya dari sisi users, maka kita akan katakan bahwa itu adalah user base gitu ya. Dan di tahun 2001 ini ternyata Amazon mengimplementasikan similarity-nya gimana caranya supaya bukan dari sisi users tapi dari sisi items gitu ya. Dan di posisi itu juga bisa kita katakan bahwa ada konsep yang lain yang kita akan katakan sebagai item based collaborative filtering. Kalau yang tadi kita cari siapa sih similar users untuk A gitu ya. Nah, sekarang adalah siapa sih similar items untuk apa yang disukai oleh A. Jadi masih mirip dengan konsep yang tadi, tapi pertanyaannya agak panjang, lebih panjang lagi gitu ya. Dan di posisi ini karena A ini menyukai item tertentu, maka kita cari item apa sih yang mirip dengan item tertentu itu. Ya, contoh misalkan A, Agung suka C, maka cari item lain yang mirip dengan C. Gitu ya. Jadi itu prosesnya adalah perhitungannya dihitung dari matriks implisit ataupun explicit feedback. Karena nanti kalau misalkan teman-teman menghitung dari sisi yang lain, masuknya nanti akan lari ke content based ataupun yang lain. Jadi ini yang akan kita katakan sebagai sebagai item based collaborative filtering. Pada saat item-item tertentu ini bisa kita hitung similarity-nya dari implicit ataupun explicit interactions, maka itu akan disebut sebagai item based collaborative filtering. Collaborative filtering ini kuncinya adalah menggunakan rating atau rating like
gitu ya, atau implicit ataupun explicit interactions, tidak menggunakan demographic data, tidak menggunakan deskripsi dari produk seperti itu. Itu yang menjadi konteks dari collaborative filtering. Nah, pendekatannya ini ada beberapa gitu ya. Untuk mencari tahu apakah Agung dekat dengan Mbak Adila, itu bisa kita gunakan beberapa metode seperti metode statistik gitu ya. Yang pertama adalah Pearson correlation gitu ya. Atau mungkin dari sisi statistik kita sebut sebagai bivariate correlation gitu ya, di mana mencari tahu seberapa selaraskah variabel satu dengan variabel yang lain. Variabel di sini bisa users, bisa items gitu ya. Dan di posisi itu mungkin nanti kalau kita lakukan kalkulasi, ini akan bernilai +1 sampai -1 gitu ya. +1 dikatakan sebagai positively linear correlation, sedangkan yang -1 ini adalah negatively linear correlations. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Mohon maaf saya keluar dari slide, saya ingin menunjukkan sesuatu sebentar. Wait. Bentar, saya masih sedang buka web WhatsApp tapi di screen yang berbeda. Oke. Selesai. Oke, nanti saya akan tunjukkan di sini juga gitu ya. Oke, apa yang dimaksud dengan positif korelasi gitu ya? Korelasi positif. Di sini katakanlah kita punya ada user, gitu ya. Katakanlah ada Mbak Adila. Terus kemudian ada item untuk katakanlah kita punya ada pepaya, bambu. Oke. Misalkan saya bertanya ke Mbak Adila, bukan saya, sistem bertanya ke Mbak Adila. Mbak Adila, range nilai untuk pepaya antara 1 sampai 5 memberikan rating berapa Mbak Adila? 4, Mas. 4, oke. 4 itu artinya suka tapi tidak suka banget gitu ya? Iya, Mas. Oke, terus kemudian mangga? 5, Mas. 5, oke. Pisang? 4. Jambu? 3, Mas. Nah, ternyata kalau seandainya kita memiliki ada user yang lain dan user itu adalah Agung gitu ya, dan ternyata pas kebetulan nilainya adalah sama gitu ya, maka kita akan katakan bahwa karena dia selaras, maka ini harusnya akan memberikan nilai positif correlations. Dan kalau di Excel kita punya ada rumus Corel gitu ya. Nanti kalau di ininya di bahasa pemrograman tinggal cari Pearson correlation untuk yang data yang ada seperti apa. Ini lihat bahwa di sini ada Pearson correlation gitu ya. Pearson correlation untuk data pertama dibandingkan dengan data yang kedua. Nah, ini karena tadi nilainya adalah semuanya sama, lihat bahwa dia memiliki ada korelasi yang positif. Nah, korelasi positif ini apakah harus datanya sama? Jawabannya enggak. Gitu ya. Misalkan ada Mas Robi, ya, Mas Robi, ternyata pada saat dia ditanyakan pepaya ratingnya berapa, dia menjawab ratingnya adalah 3, mangga berapa, ratingnya adalah 4, pisang berapa, ratingnya adalah 3, jambu berapa, ratingnya adalah 2 gitu ya. Dan lihat pada di posisi ini antara Mbak Adila dengan Mas Robi, meskipun average-nya berbeda, meskipun rata-ratanya berbeda, tapi ada keselarasan antara kenaikan dan penurunan gitu ya. Contoh misalkan di sini semuanya adalah selisihnya adalah 1 ya, maka kalau kita hitung korelasi antara Mas Robi dengan Mbak Adila, korelasinya data yang pertama adalah punya Mbak Adila,
data yang kedua adalah punya Mas Robi, maka ini pun juga menghasilkan korelasi yang satu. Kenapa? Karena ada keselarasan. Pada saat dia naik-naik, pada saat turun-turun, pada saat naik kembali dia juga akan naik. Naiknya seberapa tingginya itu pun juga ternyata sama. Maka itu yang akan kita katakan sebagai korelasi maksimum. Ya, maksimum korelasi yang bisa didapatkan adalah nilai 1. Nah, sekarang kita akan coba tunjukkan untuk korelasi yang negatif. Ya, korelasi yang negatif ini didapatkan dari apa sih? Didapatkan dari ketidakselarasan gitu ya. Ketidakselarasan ini maksudnya apa? Mungkin kalau teman-teman pada saat pemilu kan ada orang yang posting dengan kandidat satu, si A nggak suka, sedangkan si B suka gitu ya, karena pendukung dan apa namanya dan kompetitor gitu ya. Terus kemudian ada postingan dari kandidat yang kedua, kebalikannya. Gitu. Nah, kalau seandainya selalu terjadi kebalikan yang seperti itu, maka kita akan katakan sebagai negative correlation dan pada posisi maksimumnya kita bisa dapatkan bentuk yang seperti ini. Misalkan saya ambil Mbak Asna ya. Oke, ini didapatkan dari 5 dikurang dengan nah ini ditambah dengan 1. Oke. Kan seperti ini. Nah, terus kemudian kita hitung nilai korelasinya, relasi antara Mbak Adila dengan Mbak Hasna. Ini nilainya -1. Kenapa? Karena memang pada saat Mbak Adila tidak terlalu suka banget, tidak sangat-sangat suka, Mbak Hasna tidak sangat-sangat benci. Pada saat Mbak Adila suka banget, Mbak Hasna sangat benci, ya. Terus kemudian demikian seterusnya. Sehingga itu memberikan sesuatu yang sifatnya adalah selaras atau berkebalikan, selaras atau tidak selaras. Ya, itu yang ini. Mungkin nggak nilainya di antara ke semuanya, tidak 1 atau -1, jawabannya mungkin. Ya. Contoh misalkan ada Kang Asep. Ini korelasinya bisa kita hitung dengan Mbak Adila misalkan di antara Mbak Adila, Kang Asep, gitu ya. Misalkan di sini pada saat Mbak Adila 4, oh ternyata sama 4. Pada saat Mbak Adila adalah 5, Kang Asep 4, gitu ya. Pada saat Mbak Adila 4, Kang Asep 3, gitu. Terus kemudian pada saat jambu 3, Kang Asep 2. Gitu. Jadi posisi ini punya korelasi yang nilainya berbeda dan range-nya untuk nilai korelasi Pearson correlation selalu antara -1 dengan 1 gitu ya. Dengan apa namanya signalnya adalah positive correlations atau negative correlations seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Sampai korelasi belum? Oke. Nah, pada saat kita memiliki ada korelasi yang sifatnya adalah seperti ini, maka nilai-nilai korelasi inilah yang akan menentukan siapa tetangga siapa. Gitu ya. Contoh misalkan tadi semuanya kita hitung ke Mbak Adila ya. Halo. Benar nggak? Iya, Mas. Benar. Nah, pertanyaannya antara Agung, Robi, Hasna, dan Asep. Tetangga yang paling dekat itu siapa sih ke Mbak Adila? Mas Agung. Sama. Paling 1. Iya. Kenapa? Karena nilainya 1 ya? Iya, Mas, gitu. Kalau Mas Robi gimana? Paling jauh, Mas. Kenapa? -1. Korelasinya tadi berapa? Korelasinya masih 1 juga kan? Berarti tetangga yang paling dekat dengan Mbak Adila adalah Agung dan juga Mas Robi. Iya, oh iya. Ya, karena nilainya sama-sama 1 kan. Tapi dalam kenyataannya mungkin agak sulit untuk kita bisa dapatkan nilainya adalah 1 gitu ya. Mungkin 0,9 atau mungkin yang mirip dengan yang ini 0,85 gitu. Itu masih punya korelasi yang sangat tinggi gitu ya. Jadi artinya Mbak Adila suka, Kang Asep juga suka. Mbak Adila suka, Kang Asep juga suka. Mbak Adila agak netral, Kang Asep netral. Mbak Adila sedikit turun dari standarnya, Kang Asep sedikit turun dari standarnya. Dia masih ada korelasi yang positif dan di posisi itu boleh dikatakan kalau kita tanya siapa tetangganya Mbak Adila, mungkin kita bisa jawab Agung, Robi dan juga Kang Asep seperti itu. Nah, tetangga-tetangga tadi yang akan bisa kita involve dalam proses perhitungan rating. Yang tadi baru perhitungan
korelasinya. Korelasi dari sisi apa? Dari sisi preferences-nya. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan Pearson correlation ini untuk perhitungan rating prediction? Jawabannya adalah pada saat kita memiliki yang seperti itu, maka kita bisa hitung. Ini similarity-nya, kalau pengen rumusnya pakai yang ini, ya. Mu user 1, ini adalah user pertama, similarity antara user 1 dengan user yang kedua gitu ya. Mu user yang pertama, mu user yang kedua, average rating dari user ya ini ya. Terus kemudian rating user 1 terhadap item ke N. Ini adalah semua items yang dimilikinya gitu ya, dibagi dengan nanti data yang ada gitu ya. Oke, so user base dengan Pearson correlation ini adalah rating prediction-nya bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Kalau tadi kita sudah punya similarity-nya itu adalah Pearson correlation antara user A dengan user B, maka rating prediksi ini didapatkan dari berapa rata-rata yang diberikan oleh user A ditambah dengan pembobotan antara similarity user A dan user B, gitu ya. Rating yang diberikan oleh user B dikurang dengan rata-rata yang diberikan oleh user B. Lihat bahwa ini bukan user bias atau item bias gitu ya. Ini adalah selisih rating user B terhadap item tertentu. Jadi kalau kita tahu bahwa user B sudah merate ada beberapa rating, maka kita akan rata-ratakan gitu ya. Kita kurangkan dengan rata-ratanya, kita kalikan similarity-nya, terus kemudian dibagi dengan similarity, akumulasi dari similarity, seperti itu. Nah, lihat bahwa di sini ini menyatakan tetangga. Jadi tetangganya dari user A ini bisa lebih dari satu, gitu ya. B itu adalah anggota dari neighbor, set of neighbor, gitu ya. Contoh misalkan tadi ditanya siapa saja tetangga dari Mbak Adila. Kalau kita sebutkan bahwa Agung, Mas Robi dan juga Kang Asep, maka berarti akan ada 3 tetangga yang masuk di sini. Item I, item yang kita tanyakan, gitu ya. Yang item yang kita tanyakan apa? Oh, mangga ya, berarti mangga yang jadi masalah, gitu ya. Itu yang akan kita masukkan. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai di posisi ini? Halo. Belum, Mas. Sudah mulai bingung kan? Halo. Apa yang tanyain apa? Belum, Halo. Mas. Iya, Mas. Belumnya itu belum sudah paham atau belum nggak paham? Kalau yang sampai perhitungan rating tadi, correlation tadi masih paham, Mas. Nah, tapi kalau yang selanjutnya itu masih menerawang. Oke, selanjutnya masih menerawang ya. Oke. Gini ceritanya. Ini aku punya demo data gitu. Saya ambil sebagian lah ya. Kita nggak butuhkan ini. Ternyata sampai ya. Oke, sini ya. Oke, kita punya ada name, ada nama, ini menyatakan user ID dan juga item ID. That's fine. Seperti ini. Masalah dengan itu. Terus kemudian nih permasalahannya ada di posisi ini. Kalau seandainya ya kita tidak memiliki ada nilai apa biasanya, kita nggak tahu ya berapa sih rating yang akan diberikan Mas Rehan Hakim terhadap Apple gitu ya. Gimana caranya? Dengan menggunakan Pearson correlation. Caranya adalah pertama kali kita cari dulu korelasinya. Mungkin kita mengatakannya adalah similarity. Ya, similarity terhadap apa? Antara Mas Rehan dengan user yang lain. Karena kita tidak memiliki ini, maka oke, kita akan cari data yang lain. Ini adalah
Pearson correlation antara Mas Ray dengan yang lain. Berarti kan ini kita punya correlation antara Mas Ray dengan Mas Ahmad Salim, gitu ya. Correlation pertama adalah Mas Ray, adalah ini untuk yang apel tidak usah kita hitung, ya. Maka kita akan punya korelasinya adalah seperti ini. Terus kemudian supaya saya bisa menghitung dengan baik di Excel-nya, saya bisa lakukan seperti ini. Saya sudah punya nilai korelasi antara Mas Ray dengan yang lain. Ada yang berkorelasi positif, ada yang berkorelasi negatif. Ya. Nah, yang berikutnya, tinggal kita tentukan siapa tetangga dari Mas Ray. Hingga kita nanti bisa gunakan untuk di sini. Pertanyaannya, tetangga dari Mas Ray siapa saja? Ini pun tergantung seberapa banyak kita akan memilih data korelasinya. Misalkan kalau seandainya kita tentukan bahwa cari 3 tetangga terdekat dari Mas Ray. Berarti kan yang paling dekat adalah ini kan? Tuh. Iya Mas, benar Mas. Iya, Mas. Yang berikutnya siapa? Mas Ahmad terusan yang 0,4 itu Tim siapa? dan 0,4. Kemudian tetangga ya, tetangga kedua. Terus kemudian yang ketiga 0,37. 0,37. Oke. Berarti ini ya, A, B, dan C. Betul ya? Oke. A, B, dan C. Ini datanya didapatkan dari Mas Salim kan? Betul ya? Terus Iya, kemudian benar. Irawan Inggal dan kawan-kawan. Oke. Supaya kita fokus ke sana, saya mohon izin untuk ini saya pindah kopikan ya. Kita tahu bahwa yang menjadi concern kita adalah tetangganya kan. Jadi yang lain tidak perlu kita concern. Karena kita hanya cari set neighbors. Nanti saya tunjukkan lagi di ini. Oke, kita punya ada 3 tetangga. Oke, apa yang kita butuhkan lagi? Yang di sini adalah pertama kali kita set neighbor. Set neighbornya kan sudah ya. Himpunan tetangganya kita sudah punya gitu ya. Select K neighbors. Oke, kita sudah lakukan. Calculate relatively proximity using the following mu user A. Mu user A ini apa sih? User yang aktif yang kita tanyakan. Ya, user yang belum melakukan rating yang ada. Berarti di posisi itu adalah rata-rata dari ratingnya Mas Rehan. Ya, ini di sini adalah user. Ya, kita punya ada user average-nya. Kita hitung berapa average rating yang diberikan. Nah, sorry. Yang ini kita punya juga. Bukan di rumus yang lain. Ini sekalian saya hitung ya. Mohon maaf. Oke. Kita sudah lakukan perhitungan. User A ini adalah user aktif. User B ini adalah user yang menjadi neighbors. Ya. User B adalah user yang menjadi neighbors. Ya. Sedangkan rating user B terhadap item tertentu ini adalah item yang kita ingin cari di sini. Ya. Jadi, kalau seandainya kita pengen mencari tahu berapa sih rating yang diberikan oleh Mas Muhammad Raihan terhadap apel, maka kita bisa cari tahu dengan cara apa? Rating-rating yang mereka berikan berapa, average ratingnya berapa, ya, itu nanti akan kita kalikan dengan similarity. Yang pertama adalah average user rating dari Mas Rehan Hakim kita sudah punya. User dari yang aktifnya. User A rata-ratanya udah. Yang belum adalah ini kan. Yang ini adalah rating users dikurang dengan average-nya. Ya. Berarti ini adalah rating user-nya adalah kita punya ada 5 dikurangkan dengan aktifnya adalah 4. Kita punya semuanya ada di situ. Ya. Nah, ini akan kita coba kalikan dengan apa? Dengan similarity. Similarity dari user A terhadap user B. Tadi kita sudah punya kan Pearson correlation-nya kan. Berarti ini harus kita kalikan.
sama dengan ini dikali dengan ini ya. Ini sama, saya bisa ke bawah ya. Oke. Nah, terus kalau sudah, maka lihat bahwa rumusnya ini adalah sigma. Sigma itu kan artinya penjumlahan di antara semuanya. Penjumlahan perkaliannya sama di sini ada penjumlahan dari similarity-nya. Berarti kita akan jumlahkan di sini. Oh ya. Ini kan. Terus kemudian di sini juga ada penjumlahannya. Ya. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah pembagian antara yang dikalikan dengan similarity dibagi dengan penjumlahan similarity. Berarti penambahannya adalah ini dibagi dengan penjumlahan similarity-nya. Ada mekanisme Wigton-nya. Terus kemudian dari sisi ini ya kita tambahkan dengan rata-rata yang diberikan oleh user A. Rata-rata user A adalah ini kan, ditambah dengan nilai ini. Berarti di sini itu adalah sama dengan penjumlahan dari ini ditambah dengan inilah menjadi prediksi kita kurang lebih seperti itu, Mbak Mas. Ya, ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan. Mas, yang average yang di bawah 3,77 itu average dari mana tadi? Yang 4 sampai sel berapa? Oh, semua. Kalau yang atas cuman yang adaannya aja berarti ya? Ya, Yang sampai yang ada. 3,7. Oh iya. Tapi sebenarnya dalam recommender system mungkin itu tidak akan berpengaruh banyak ya, karena kan ini punya items yang cukup lumayan banyak kan, Mas. Ya. Oh iya. Ya kan. Biasanya mungkin dia akan merating lebih dari sekian gitu. Jadi artinya penjumlahan sedikit apakah dia di-include atau tidak di-include kayaknya tidak terlalu berpengaruh nantinya ya. Seperti itu. Tapi that's fine. Teman-teman menggunakan rating user average yang mana, that's fine. Bahkan yang lain, Kang Acep, jelas ya? Iya, Mas. Yang lain monggo. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Perhitungan Pearson correlation-nya aman ya? Untuk mendapatkan prediksi ini, tahu ya tadi ya. Jadi ini dijumlahkan, ini itu adalah perkalian antara similarity dengan Pearson correlation-nya. Dengan selisih rating asli, original rating dikurang dengan average yang dia miliki. Ini kebetulan sama, jadi yang B tidak memiliki pengaruh. Yang berpengaruh adalah di A dan C, tapi pengaruhnya nanti di posisi ini. Ini akan memberikan bobot untuk di similarity-nya di situ. Di bagian atas yang sigma similarity. Oke. Ada pertanyaan silakan kalau ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah cosine similarity. Jadi di cosine similarity ini hampir mirip dengan yang tadi, cuman ada perbedaan gitu ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kita tidak menggunakan Pearson correlation, tapi kita gunakan cosine similarity. Perhitungannya seperti apa? Perhitungannya adalah similarity dari vektor A terhadap vektor B. Ini akan bisa dilakukan dengan cara perkalian dot produk dari vektor A ke vektor B dibagi dengan Euclidean length dari vektor tertentu. Ya, ini contoh. Saya berikan contoh aja. Contoh misalkan vektor A adalah kita punya ada ini ya. Antara Mas Muhammad Rehan dan ini. Jadi yang komponen pertama ini adalah dot produk di antara keduanya. Jadi ini akan saya kalikan dengan data yang pertama dikalikan dengan data yang kedua. Ini adalah dot produknya. Terus kemudian
Euclidean length yang ini kan berarti di bagian atasnya. Euclidean length yang pertama ini adalah didapatkan dari yang pertama adalah apa namanya, data ini dikalikan dengan data ini terhadap dirinya sendiri ditambah dengan ini dikalikan dengan ini ditambah dengan yang berikutnya ini dikalikan dengan ini juga ditambah dengan data ini dikalikan dengan ini juga, ya, ditambah dengan data dia dikalikan dengan data dia ditambah dengan data berikutnya dikali dengan dia ditambah dengan, nanti kalau ada 100 ya berarti pakai tinggal dikalikan dilakukan penjumlahan 100 kali gitu ya, ditambah dengan yang terakhir gitu ya. Nah, ini bukan Euclidean length. Euclidean length-nya ini baru apa namanya, akumulasinya gitu ya. Berarti kita ini kan SQRT-nya. SQRT itu akarnya, akar dari nilai yang ada. Nah, ini adalah Euclidean length-nya. Terus kemudian ini adalah Euclidean length untuk Mas Rehan, sedangkan Euclidean length untuk Mas Salim itu adalah yang ada di bawahnya. Ini karena formula Excel, jadi saya bisa turunkan di bawah, gitu ya. Sehingga yang tadi kita ini kan adalah ini ya. Ini belum kita jumlahkan, harusnya ini kita jumlahkan pada saat dot product di di perhitungan dot product sendiri ada proses penjumlahan. Jadi tidak hanya perkaliannya saja. Jadi ini kita harus jumlahkan. Di bagian yang bawah ini adalah dot produknya, sedangkan di sini adalah perkaliannya. Gitu ya. Nah, pada saat kita punya yang semacam itu, maka kita akan sebentar. Oh ya, benar, dot produknya. Maka kita akan lakukan proses pembagian sama dengan ini dibagi dengan Euclidean length yang pertama dikali dengan Euclidean length yang kedua. Mohon maaf supaya tidak rusak saya ini kan. Kayaknya ada yang berbeda. Oh ini di G F G. Oh ini ada yang salah. Harusnya nilainya berkisar antara nilainya berkisar antara minus 1 sampai 1 ya, jadi mirip dengan Pearson correlation-nya tadi. Nah, kita dapatkan bahwa Euclidean length-nya adalah 0,96 gitu ya. Nanti untuk yang lain juga bisa kita lakukan proses pencarian dengan cara yang sama ya. Cosine similarity-nya, similarity antara vektor 1 dan vektor yang kedua. Oke. Nah, begitu dapat similarity mirip, nanti pada saat kasus yang ini kalau dataset kita punya ada banyak orang, berarti similarity antara Mas Rehan dengan Mas Ahmad Salim akan dicari, terus kemudian Mas Rehan dengan Mas Rizky Amanullah juga akan dicari, dan seterusnya sampai di tetangga yang paling akhir gitu ya. Nah, pada saat sudah seperti itu, maka kita cari juga tetangga yang terdekatnya siapa gitu ya. Tetangga terdekatnya katakanlah A, B, dan C ini. Berarti tinggal nanti dicari masing-masing datanya seberapa gitu ya. Terus kemudian kita masukkan ke rumus yang berikutnya. Rumus berikutnya adalah proses prediksinya. Ini berbeda dengan yang tadi pada saat kita menggunakan Bayesian correlation. Hampir mirip dari sisi kita hanya gunakan di bagian yang kirinya tanpa ada pengurangan rata-rata dari users. Kita hanya kalikan similarity dikali dengan ratingnya saja ditambah dengan akumulasi dari similarity tetangganya. Seperti itu. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada.
sudah mulai pusing? Halo, Masih bisa, Mas. masih bisa. Oke. Alhamdulillah ya, masih bisa. Kita break dulu ya, supaya nanti bisa menerima materi yang berikutnya. Ini materi yang pertama sudah selesai. Nanti tinggal masuk ke materi yang berikutnya. Kita break sekitar beberapa menit sampai di jam 5. Is it okay? Mas, Mbak? Oke, Iya, Mas. Mas, bisa, Mas. Oke, Mas. Oke, sambil aku juga pengen ke belakang juga. Thank you.
Oke, apakah sudah pada di sana semuanya? Sudah, Mas. Sudah, Ya, Mas. makasih Mas. Oke, Jin saya sudah masih share screen atau udah berhenti share screen-nya? Sudah, Mas. Di thank you. Oh, thank you. Oke, good. Saya akan mencoba untuk ganti slide dan mungkin nanti akan saya skip beberapa bagian gitu ya, karena mungkin materinya terlalu panjang. Saya kayaknya salah dalam mendesain RPS yang ada. But that's fine. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yakni content based filtering. Jadi kita ambil yang introduction saja. Nanti untuk detailnya kita akan coba berikan sesi yang lain. Terus kemudian nanti siapa tahu nanti ada bagian yang kaitannya dengan programming, gitu ya. Nanti teman-teman bisa manfaatkan itu. Di content based filtering ini, kalau yang tadi yang dilihat adalah interaksinya, atau boleh dikatakan adalah matrik interaksi itu adalah entah berupa rating ataupun yang lain, gitu ya. Nah, sedangkan dalam content based filtering ini adalah kita melihat deskripsi dari items. Deskripsi ini bisa beragam. Nanti mungkin kita bisa lihat lebih jauh lagi, gitu ya. Dan nanti yang akan kita laksanakan adalah bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan deskripsi dari items ini untuk bisa mengetahui similar items. Kalau yang tadi similar or not similar dari sebuah items itu bisa dihitung dari ratingnya. Lihat bahwa tadi ada user based collaborative filtering dan item based collaborative filtering, gitu ya. Sedangkan yang di posisi ini kita bisa lakukan hal yang sama dari sisi perhitungan similar items, namun ingredients-nya bukan rating, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nanti mungkin kita bisa gunakan untuk algoritma clustering, sehingga kalau seandainya user sudah suka terhadap item tertentu, maka kita bisa berikan item pada cluster yang sama, seperti itu. Nah, di content based recommender system ini, kalau yang tadi idenya adalah kita mencari user yang berkolaborasi dengan user yang sedang mencari sesuatu, maka di sini tidak, ya. Kita hanya butuh user, apa yang disukai oleh users, dan user pada saat datang ke kita itu mungkin kita sudah tahu, gitu ya. Nah, dari item-item yang ada yang sudah pernah mereka konsumsi, ini nanti akan bisa kita cari similar items-nya yang mana, gitu ya. Nah, contoh misalkan sehingga dari sisi ide seperti itu adalah kalau seandainya user memberikan good preferences ini bisa diberikan dengan rating 5 atau rating 4, atau mungkin nonton film sampai dari awal sampai akhir, gitu ya, atau mungkin memplay lagu beberapa kali, gitu ya. Maka tinggal nanti lagu yang di-play beberapa kali itu kita cari lagu-lagu yang apa sih yang mirip, gitu ya. Nanti miripnya kalau musik mungkin bisa dari sisi nadanya, bisa dari sisi artisnya, bisa dari sisi liriknya, atau yang lain, gitu ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah to recommend items, content based need to know about the item that user like most. Kalau kita sudah tahu item that user like most, maka yang berikutnya adalah kita akan cari similar items-nya, gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi concern dari content based content based filtering. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dengan menggunakan model yang semacam itu, kita tidak perlu mencari user-user yang lain. Sehingga kalau seandainya kita call start system, baru ada satu user pun sudah bisa memberikan rekomendasi, gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah model doesn't need any data about other users, gitu tadi sudah kita sebutkan. The model can capture specific interest. Jadi contoh misalkan kalau kita sedang mencari sesuatu, gitu ya, katakanlah kita sedang swing, gitu ya, swing rekomendasi. Katakanlah saya biasanya mencari anggrek, gitu ya. Terus kemudian pada suatu saat saya mencari item-item yang berhubungan dengan seragam sekolah, gitu ya. Maka tinggal yang berikutnya adalah rekomendasinya, oh ya, Agung belum pernah mencari seragam sekolah, tinggal cari item-item yang berkaitan dengan seragam sekolah untuk diberikan rekomendasinya ke Agung. Bisa jadi itu yang baru saja dibutuhkan, gitu
ya. Nah, sehingga di posisi itu adalah kalau seandainya kita sudah bisa memberikan 1 atau 2 positif signals gitu ya, kita bisa berikan item-item yang lain yang boleh dikatakan spesifik. Specific interest ini bisa temporary interest ataupun yang memang benar-benar specific interest yang sifatnya adalah long term gitu ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah model can only make recommendation based on existing. Jadi apa yang sudah ada, dia nggak bisa mencari sesuatu yang berbeda gitu ya. Tadi di posisi tadi yang seragam tadi hanya bisa terjadi pada saat Agung sudah mengkonsum sesuatu. Ya, misalkan seragam diklik terus kemudian dibaca deskripsinya. Kan membaca deskripsi kan biasanya ada waktu kan. Kita bisa ukur gitu ya. Berapa lama si Agung ini membaca itu gitu ya. Membaca deskripsinya. Kalau positif signal kita bisa katakan bahwa oh ya Agung adalah suka gitu ya. Itu mungkin bisa digunakan. Nah, konten ini berbeda gitu ya. Contoh misalkan konten antara di domain hiburan untuk yang movie dengan musik pun berbeda gitu ya. Contoh misalkan di movie ada sinopsis gitu ya, sedangkan di musik tidak ada sinopsis. Di movie tidak ada lirik, tapi adanya adalah transkrip atau subtitle satu dan kawan-kawan gitu ya. Sedangkan di musik ada itu. Artis mungkin ada, genre ada, tapi genre mereka berbeda gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya di sana setiap domain itu pasti punya spesifik kontennya gitu ya. Di movies ada frames, di music nggak ada frames gitu ya. Terus kemudian book versus receipt, misalkan di keduanya sama-sama teks, tapi kayaknya keduanya juga berbeda. Di book ada chapter-chapter, di receipt tidak ada. Sedangkan yang sosial media karakteristiknya mungkin berbeda ya. Kalau di Instagram dominantly adalah video atau image gitu ya. Sedangkan yang di Facebook mungkin hanya image tapi kebanyakan ada status dan kawan-kawan gitu. Jadi artinya ada hal yang berbeda di antara keduanya gitu ya. Nah, ini contoh pada saat kita melihat dari sisi domain movie, mungkin kita bisa lihat storyline-nya, terus kemudian ada keywords-nya gitu ya, ada tagline-nya, ada genre-nya gitu ya. Genre-nya ini bisa satu movie bisa masuk ke beberapa genre. Ada yang lain lagi mungkin let's say artisnya gitu ya, kalau seandainya ada dan kawan-kawan, sutradaranya dan kawan-kawan gitu ya, itu masuk ke konten gitu ya. Sedangkan untuk yang lain misalkan kita lihat resep gitu ya, ada bahan-bahannya, terus kemudian ada langkah-langkahnya. Ini saya ambil dari Cookpad gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang suka buka Cookpad pada saat pengen memasak bisa dicari gitu ya beberapa resep gitu ya. Apa yang ini? Ya, di sana ada resep kimchi ya, saya ambil resep kimchi. Langkah-langkahnya ada gitu ya, dan ini yang akan kita sebut sebagai konten gitu ya. Nah, tentunya pada saat kita punya resep yang lain, katakanlah resep lotek gitu ya, kayaknya lotek resepnya berbeda kan dengan ini kan. Maka dari itu kita akan katakan bahwa data yang menyatakan berbeda tadi itu sebenarnya adalah konten kita gitu. Dan kita mungkin akan menemukan bahwa ada satu konten yang mirip dengan konten yang lain dari sisi apa? Dari sisi data yang bisa kita ekstrak gitu ya, seperti itu. Contoh yang lain lagi, konten Instagram ini cuma nunjukin aja sih tentang anggrek gitu ya. Ya, di sana ada deskripsinya, ada image-nya gitu. Let's say tidak ada deskripsinya, mungkin juga kita bisa generate konten sendiri gitu ya. Contoh misalkan dengan algoritma deep learning mungkin kita bisa ketahui bahwa di sini ada warna orange, ada bunga, ada daun dan kawan-kawan gitu. Mungkin bisa diekstrak dengan sendirinya gitu, karena user tidak memberikan deskripsi yang ada. Atau juga mungkin yang lain ada ini hashtag gitu ya, teman-teman memberikan konten hashtag itu pun bisa menjadi bagian dari konten ya. Ada permasalahan, dua permasalahan dalam content based. Yang pertama adalah since content based on similar item regarding their user preferences, at least two problem. Yang pertama adalah how to understand user preferences, dalam artian adalah positive signals. Terus kemudian yang kedua adalah which item are similar ones each other gitu ya. Dan mungkin pertanyaan ini juga bagaimana cara kita untuk menentukan similarity-nya gitu ya. Dua masalah ini perlu diadres, alasannya adalah kalau kita menggunakan content base, maka ya memang dua ini yang harus kita selesaikan gitu ya. Dengan menyelesaikan keduanya mungkin kita bisa memilihkan mana yang lebih cocok gitu ya. Dalam konteks yang pertama, baik eksplisit maupun implisit masih bisa kita gunakan. Rating 5 itu kita anggap sebagai ya
gitu ya, atau mungkin implicit nonton film terlalu panjang, apa namanya, dari awal sampai akhir, itu akan menjadi strong signal bagi kita juga gitu ya. Jadi dari sisi preferences mungkin bisa seperti itu, atau mungkin kita bisa gunakan time frame gitu ya. Apa namanya, dalam 2 minggu terakhir aku ini sukanya nonton apa aja gitu ya, itu bisa menjadi strong signal juga bagi kita. Terus kemudian permasalahan yang berikutnya adalah bagaimana mengidentifikasi similar items mungkin, dan di posisi itu kita bisa gunakan hashtag gitu ya. Contoh misalkan di sini kita bisa ada hashtag ORCID gitu ya misalkan, atau kita gunakan ekstraksi deep learning keywords extraction based on text or images gitu ya. Jadi bisa kita ekstrak, dan kalau sadar atau enggak, pada saat teman-teman di jaringan yang lambat itu biasanya yang kekirim adalah hashtag-nya dulu yang di-generate oleh deep learning, padahal apa namanya, bukan hashtag ya, keyword ya, keyword-nya terlebih dahulu yang di-generate oleh deep learning sebelum data image-nya muncul gitu ya. Itu yang ini. Itu bisa menjadi konten gitu ya, dan di posisi itu nanti katakanlah kita ambil studi kasusnya adalah di kimchi ini yang tadi teman-teman sudah lihat gitu ya. Kita punya ada bahan-bahan, ada langkah-langkah gitu ya. Contoh, let's say kita akan fokus di bagian bahan-bahan, maka kita punya ya ada beberapa bahan gitu ya. Ada kimchi, ada rendang, soto betawi, atau mungkin tambahin lotak gitu ya, atau yang lain gitu ya. Kita bisa gunakan pair of words gitu ya, atau mungkin words-nya kita ganti dengan hashtag, entah itu dari ingredients atau dari hashtag dari deskripsi ataupun yang lain gitu ya. Nanti dari sana pasti akan muncul kata-kata gitu ya. Oh ya, kimchi ini ada bawang putihnya, ada cabai bubuknya dan kawan-kawan gitu ya. Sedangkan untuk rendang ini enggak ada cabai bubuknya gitu ya. Soto betawi enggak ada cabai bubuknya gitu ya, dan seterusnya. Nah, dengan membuat model yang semacam ini, maka saya yakin teman-teman sudah mulai kebayang bahwa oh ya, yang namanya kimchi ini kayaknya dengan rendang akan bisa dihitung berapa jaraknya gitu. Ini solusi yang pertama dengan menggunakan back of word ya, seperti itu. Di movie lens dataset ini ada user text gitu ya. Kalaupun tidak, mungkin kita bisa gunakan deskripsi dari movie gitu ya. Deskripsi dari movie kan ada ininya, ada kata-katanya kan, kita bisa gunakan back of words dari movie yang ada di sana. Atau mungkin juga bisa menggunakan genre gitu ya, atau penggabungan di antara semuanya. Nah, kalau kita bisa gunakan itu, mungkin nanti bisa kita analisis seberapa apa namanya akurat nantinya, apakah hanya dengan genre aja atau antara genre dengan sinopsisnya, atau yang seperti apa, itu pun masih bisa kita bangun sebuah model dengan cara yang seperti itu. Paling nanti yang menjadi permasalahan selain akurasi ya mungkin masalah waktu gitu ya. Jangan sampai waktu pemodelannya terlalu lama gitu. Itu mungkin yang akan menjadi kendala. Karena kalau di recommended system kan sebisa mungkin jangan sampai membebani website kita gitu ya. Loadingnya jangan sampai terlalu lama gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Terus kemudian pada movie lens ini harusnya memiliki konsisten meaning gitu ya, seharusnya gitu ya. Kalau kita ngomong masalah komedi ya memang komedi yang dimaksud adalah komedi itu gitu ya. Dalam beberapa kasus mungkin apa namanya, konsisten in its meaning ini akan berbeda. Contoh misalkan di e-commerce itu kan biasanya deskripsi disediakan oleh apa namanya, yang menjual barang gitu ya. Agak susah gitu ya. Orang ngomong yang satu katakanlah barang A, tapi orang lain bisa jadi menyatakan bahwa barang yang berbeda itu adalah istilahnya A. Kadang ada terjadi yang semacam itu. Maka tapi kalaupun itu terjadi, mungkin nanti bisa kita coba minimalisir dengan algoritma atau yang lain seperti itu. Nah, kalau kita sudah memiliki ada konten gitu ya, entah nanti di apa namanya, disimulasikan dengan back of word ataupun yang lain, maka kita juga bisa menghitung dengan menggunakan cosine similarity ataupun dengan menggunakan Pearson correlation, atau alternatif yang lain adalah kita bisa gunakan Jaccard coefficients gitu ya. Di mana Jaccard coefficients ini adalah mencari seberapa besar sih intersection di antaranya gitu ya. Kita akan katakan similar kan berarti dalam diagram Venn ini adalah kalau seandainya A
benar-benar sama nilainya 1 gitu. Jadi artinya irisan, baik yang irisannya maupun unionnya itu adalah jumlahnya sama gitu ya. Contoh misalkan Agung suka anggrek dengan kata Agung suka anggrek gitu kan. Irisan kata Agung, irisan suka, irisan anggrek itu kan semuanya sama dibandingkan dengan kalau unionnya ya Agung suka anggrek gitu ya. Dan itu nanti adalah nilai maksimum yang akan bisa didapatkan. Nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya adalah kalau seandainya tidak ada irisan sama sekali, itu nanti akan menjadi nilai minimum gitu ya. Jagat koefisien ini easy to implement, dengan nilainya adalah antara 0 dengan 1, sehingga di posisi itu akan dikatakan benar-benar sama kalau seandainya nilainya 1. Kalau terjadi kapan? Kalau identik gitu ya. Kalau misalkan tidak ada yang sama dari similarity, maka akan menghasilkan nilai 0 gitu ya. Terus kemudian we need to evaluate Jagat coefficient value to each items relations. Jadi kalau seandainya itemsnya ada 1 juta ya berarti 1 juta dibanding dengan 1 juta items. Itu mungkin nanti bisa kita cari Jagat coefficientnya. Atau menggunakan cosine similarity, ini pun sama gitu. Jadi kalau misalkan tadi kita gunakan ada kimchi gitu ya. Kimchi dan ada bahan-bahannya nanti bisa kita bisa hitung Euclidean distance-nya ataupun juga yang lain. Mungkin itu nggak terlalu banyak materinya untuk yang di content base. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan coba cari. Nah, kalau kita sudah bisa buat ini ya, buat hashtag ini ataupun back and forth ini, nanti yang langkah berikutnya adalah tergantung algoritma apa yang akan kita manfaatkan. Apakah kita menggunakan clustering ataupun kita menggunakan perhitungan similarity. Itu nanti akan membentuk algoritma khusus gitu ya. Jadi salah satu yang penting dalam content base adalah bagaimana merepresentasikan konten ini menjadi data yang bisa kita manfaatkan dalam kasus algoritma pembelajaran mesin. Mungkin yang ini. Setelah ini mungkin yang berikutnya yang perlu teman-teman pelajari kalau seandainya mau lanjut di sana ya. Kalau seandainya clustering ya berarti tinggal lanjut gitu ya. Clusteringnya apa gitu ya. Misalkan KNN. Kalau nggak salah sebelumnya sudah pernah ya belajar algoritma ini ya. Algoritma clusteringnya. Entah belum? Udah mas. Udah ya. Oke. Jadi artinya nggak perlu saya tunjukin ya algoritma itu. Oke. Mungkin itu ada hierarchical clustering atau yang lain. Silakan nanti bisa menggunakan algoritma manapun ya. Nah ini kalau mau nanti tinggal ya lari ke sana ya ininya. Mungkin itu dari saya, tidak terlalu banyak untuk materi hari ini. Semoga bisa dapat sesuatu dan semoga nanti bisa kita kembangkan lebih jauh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mungkin? Mas, kalau yang ini slide-nya yang mana? Belum di-upload. Slide 7, Mas. Oh, emang belum ada di LMS? Belum ada. Oke, nanti saya bisa unggah ke sana. Baik, Mas. Ya, makasih banyak. Mas, tadi yang clustering emang maksudnya belum dijelasin ya apa hubungannya dengan rekomendasi sistem. Oh, oke. Hubungannya di mana gitu ya. Oke. Ide dari clustering tahu ya? Iya, Mas. Nah, jadi kalau seandainya ada kita sebutkan bahwa ini adalah satu buah cluster gitu ya, antara 1, 2, 5 ini adalah sebuah cluster gitu ya. Kalau di content base, seandainya kita tahu bahwa user menyukai item 1, gitu ya, menyukai di sini bisa mengkonsum ataupun membeli ataupun yang lain, maka kita bisa rekomendasikan item yang lain yang masih dalam satu cluster. Kalau kita gunakan clustering, gitu ya. Atau alternatif yang lain adalah kalau kita punya ada satu item, cari item mana yang similar di sana mungkin bisa dicari dengan menggunakan berapa sih, kalau kita gunakan Bayesian correlation kan berarti kan setinggi mungkin korelasinya gitu ya. Misalkan kalau di sini gitu ya, dengan jarak misalkan distance ya bisa kita gunakan distance yang paling kecil gitu ya, atau mungkin yang paling similar ya berarti entah itu cosine similarity atau Jagat coefficient kita bisa gunakan itu. Mungkin itu Mbak Asna. Agak bingung ya. Enggak, udah Mas. Contoh gini. Let's say ini lah ya, kita punya ada banyak kan. Pada saat kita memilih ada si Agung ini lagi nonton film nomor 7.
dan ternyata positive preferences ditunjukkan dengan nonton dari awal sampai akhir, terus pas di akhir mau kreditnya baru kemudian di close. Itu kan artinya kan memang dia nonton dari awal sampai akhir. Kalau yang sampai di kreditnya tidak di apa-apakan mungkin dia ketiduran gitu. Jadi artinya ada feedback yang berbeda gitu. Menggunakan Sabrina dia ini apa namanya nonton yang dari awal sampai akhir dan bagus gitu. Kita bisa lihat di sini kan ada mungkin bisa kita ubah menjadi back of word tadi kan. Apakah di sana ada komedi dan romance gitu ya. Jadi artinya kalau kita cari jarak antara komedi romance ini dengan komedi saja mungkin akan berjarak setengah dengan Jacob coefficient. Didapat dari mana? Irisannya adalah 1 ya. Sedangkan unionnya ini ada 2. Ya, jaraknya setengah kan. Dibandingkan dengan yang nomor 6. Yang nomor 6 ini nggak ada irisannya. Berarti jaraknya berapa? Jaraknya adalah 0. Gitu kan. Nah, kalau kita menginginkan untuk menggunakan distance, berarti tinggal nanti kita hitung berapa Jacob coefficient, atau mungkin tidak hanya Jacob coefficient ya. Berapa item mana yang memiliki jarak paling kecil gitu ya. Perhitungannya nanti dengan menggunakan Jacob coefficient boleh, dengan menggunakan cosine similarity boleh, dengan menggunakan yang lain juga boleh. Seperti itu. Contoh misalkan yang cukup dekat adalah nomor 3 ya. Aduh. Nomor 3 ini kan komedi dan romance juga gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat di sini keduanya sama gitu, irisannya maupun yang apa namanya unionnya sama gitu. Jadi artinya jarak antara nomor 3 dengan nomor 7 ini sama gitu ya. Yang lain lagi mungkin ada mana? Komedi fantasi nggak ada, komedi romance nih yang nomor 4 antara nomor 7 dengan nomor 4. Komedi romance. Berarti irisannya ada 2. Sedangkan unionnya ada komedi drama romance. Ada 3. Berarti 2/3. Jadi artinya di posisi itu juga mungkin masih lebih dekat bila dibandingkan dengan yang nomor 5. Gitu ya. Antara 3, 4, 5. Berarti kalau misalkan 3, 4, 5 ini hanya yang ada dataset yang belum pernah ditonton oleh Agung, berarti tinggal pilihannya adalah memberikan item 3 atau memberikan item 4 gitu ya. Itu mungkin yang menjadi algoritma dari content based gitu ya. Ada item yang disukai positively, cari item lain yang dengan jarak paling dekat atau yang berada dalam satu cluster gitu ya. Itu mungkin idenya adalah seperti itu. Jadi kalau kita gunakan clustering, Sabrina ini masuk ke cluster mana, cari data yang lain yang masih dalam satu cluster. Seperti itu Mbak Hasna. Silakan yang lain. Seandainya ada pertanyaan. Ya, sama-sama Mbak. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau seandainya ada. Ya, Mas Robi. Nah, kan kalau tadi yang menghitung kesamaan tadi berarti ini ya setiap rekomendasi itu pasti ngitung terus ya Mas ya. Berarti waktunya tadi yang menjadi concern ya. Kalau datanya makin banyak, pasti ngitungnya makin. Ya. Iya. Nah, kalau bentuknya rekomendasi itu berupa model base, jadi modelnya itu udah di generate dulu gitu. Terus kita tinggal nyari ininya tinggal nyari rekomendasinya. Nah, misal ada user yang ini Mas, yang udah kemarin kayaknya juga bilang ya. Jadi model itu user A ini masih baru, terus melakukan interaksi dengan sistem, otomatis historinya tertangkap sama sistem. Otomatis katakanlah model yang di-create sama model yang dibuat itu kan belum termasuk user si A tadi, karena A tadi kan baru masuk ya. Nah kan nge-create model itu enggak real time ya, mungkin sejam sekali kayak gitu ya, mungkin pakai tab kayak gitu. Nah itu waktu udah nih kan
katakanlah nge-create-nya 2 jam, terus 20 menit lagi si user A ini interaksi lagi. Jadi si user A itu ngalamin cold start problem berkali-kali Mas kalau kayak gitu ya. Istilahnya kan historinya udah ada, tapi modalnya kan belum bisa menentukan user ini tuh preferensinya kemana kayak gitu, karena modelnya belum jadi atau belum waktunya di-create belum waktunya nge-create yang ada historinya si user A tadi. Nah itu gimana Mas? Ya, jawabannya gini Mas, pada saat ada cold start, kalau yang benar-benar cold start ya, misalkan aku belum pernah masuk ke sistem tertentu gitu ya, misalkan aku baru create Gmail gitu misalkan. Terus kemudian dari Gmail itu saya buka YouTube, kan berarti YouTube belum tahu kan siapa saya dalam tanda kutip gitu. Apa yang dilakukan YouTube? Yang dilakukan YouTube di sana sebenarnya ada algoritma default. Gitu ya. Salah satunya adalah popular item tadi yang di awal itu bisa kita tunjukkan, gitu ya. Popular item ini juga bisa kita kombinasikan dengan demographic data. Contoh misalkan YouTube deteksi IP saya, terus kemudian oh ya dia ada di Indonesia, specifically ada di Bandung. Orang-orang yang suka di Bandung saat ini suka tentang hal ini. Itu akan bisa menjadi algoritma standar dari sebuah sistem pemberi rekomendasi. Jadi artinya yang kita bahas itu sebenarnya hanya 1 detail, 2 detail. Jadi mungkin nanti sangat naif kalau seandainya YouTube hanya menggunakan 1 algoritma saja. Dia pasti ada beberapa algoritma yang bisa diimplementasikan. Terus kemudian terkait dengan tadi model. Contoh salah satu model yang mungkin Mas Robi sudah kenal adalah matrix factorization, di mana matrix factorization dari history dia akan mencari ada user latent features dan juga item latent features. Nah, dari sana pertanyaannya, kalau seandainya ada user baru gimana? Kan belum masuk gitu ya Mas Robi ya. Atau mungkin memang dari sisi proses pencarian user latent features dan item latent features itu butuh waktu. Ya memang nggak pernah dilakukan perhitungan real time, benar-benar real time. Biasanya kalau teman-teman buka Instagram itu login sekarang sama beberapa detik berikutnya rekomendasinya masih sama. Itu salah satu cara untuk mengurangi load dari server juga gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah kita nggak perlu memberikan rekomendasi kalau seandainya masih dalam durasi yang sangat pendek gitu ya. Dan toh juga orang itu tidak mengambil semua items yang ada gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang lain lagi ada beberapa hal yang sifatnya bisa dilakukan optimisasi dari sisi strategi ya. Contoh misalkan perhitungan jarak antara items, perhitungan jarak antara users gitu ya. Jarak item 1 dengan items 2 kalau kita ambil dari content base ini kayaknya nggak akan berubah drastis. Ya kan? Berarti apa? Berarti ya kalau seandainya itu bisa kita lakukan hanya pada saat ada item baru ditambahkan, tinggal item baru itu dihitung terhadap semuanya, maka kita bisa log itu. Itu salah satu caranya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah pasti nanti datanya akan semakin lama semakin membengkak gitu ya. Itu mungkin jadi pertimbangan lagi gitu ya. Itu yang berikutnya. Terus kemudian yang lain lagi user pun sama seperti itu. Interaksi juga kalau misalkan kita membangun model mungkin kita bisa ambil time frame gitu ya. Time frame-nya misalkan 1 bulan. Data di YouTube atau mungkin 1 bulan terakhir dari interaksi user yang terakhir gitu. Misalkan user itu baru interaksinya bulan Januari. Terus setelah bulan Februari tidak pernah interaksi lagi. Begitu Oktober datang berarti dia hanya diambil data 1 bulan saja gitu. Jadi sehingga proses pembentukan modelnya lebih ringan bila dibandingkan digunakan seluruh data yang ada. Contoh misalkan saya data Facebook sudah sangat lama sekali gitu ya. Sepertinya kalau dibuat datanya dari awal sampai akhir akan sangat kesusahan gitu. Jadi bisa dengan menggunakan cara yang seperti itu Mas Robi. Ada banyak cara yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi enggak hanya 1 cara aja. Jadi mengombinasikan algoritma lain sambil nungguin modelnya jadi gitu ya Mas? Ya benar. Gitu.
Ya, Ini aku masih di kampus dan satpamnya udah keliling kasih. Ya, makasih Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi terakhir. Kalau ada. Ya. Oke. Kalau enggak mungkin saya akhiri saja pertemuannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama, makasih semuanya.